kita berdoa dulu sebelum pembelajaran mulai. Kita silakan untuk Evaldi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita kehadiran dulu ya. Surya Hadi Pratama, Muhammad Hilal Al-Faridi, Nadia, Aulia Ramadhani, Adinda Aulia, Rifa Afianti, Evaldi, Adam Maldini, Mayan M. Nabil, Ratu Fitria, Puan Putri, Jingga Putri Dewi, Nelly, Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang lagi sedih? Ya. Bahagia semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini gua akan memberikan motivasi, yaitu adalah success is not always winning but it never giving up. Apa yang ada tahu artinya? Sukses tidak selalu pada orang yang menang, tapi pada orang yang selalu pantang menyerah. Oke, betul sekali. Jadi intinya kita tidak boleh pantang menyerah. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang penginstalan NetBeans, yaitu cara membuat project, cara membuat file. Nah, pada hari ini kita akan melakukan membuat proyek untuk lebih mengenal lagi proyek NetBeans, yaitu mengenai komponen-komponen yang ada di GUI. Oke, kita lanjut. Ini Ibu ada pertanyaan romantik. Bayangkan Anda ketika lagi untuk baju. Apa yang kalian pertama perhatikan? Ada yang bisa jawab? Atau entar? Ya, coba Nadia. Tokoh tersebut menata pakaiannya dengan rapi dan terorganisir sehingga bisa memudahkan pembeli untuk mencari baju yang diinginkannya. Penempatan rak bajunya juga sangat strategis, seperti baju anak-anak di area khusus, membantu pengguna menghemat waktu dan tenaga. Area pasarnya mudah dijangkau dan bisa dilihat dengan jelas, sehingga memudahkan pengguna menyelesaikan proses pembayarannya dengan cepat. Kemudian siapa lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Nah, coba Ratu. Kedua yang bisa dilihat Oke. bajunya ditata dengan rapi, sehingga orang-orang yang melihat tersebut bisa melihat berbagai pilihan baju yang tersedia. Oke, berarti bisa melihat perbedaan baju yang tersedia ya dengan adanya rak baju kan. Kemudian siapa lagi? Aulia bisa menjawab? Label produk yang jelas dan mudah dibaca diberikan informasi penting tentang baju, seperti merek dan bahan. Informasi ukuran yang akurat seperti memilih baju yang luas dan yang berkelas. Label dengan ukuran yang kurang atau bermodel yang dapat digunakan untuk mendapatkan info lebih lanjut
Oke, terima kasih ya. Jadi intinya dengan maksud ibu di sini memberikan gambar toko baju. Yang pertama tadi apa? Letak, kemudian rak baju, kemudian apa lagi tadi? Label. Nah, jadi di situ kita mengenal bisa disusun-susun penyusunan yang sesuai, yang berurutan, yang teratur, jadi bisa membentuk komponen kue keseluruhan. Nah, maksud ibu di sini memberikan pertanyaan tematik tadi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menganalisis struktur dan konsep dasar kue dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui eksplorasi informasi, siswa dapat menyerapkan komponen kue seperti jendela, tombol, kotak teks, dan lampu dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui praktikum menggunakan aplikasi, jadi siswa dapat membuat desain program sederhana dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes. Nah, yang itu sudah ibu kirimkan ke WA, di grup WA juga ada, dan kalian silakan juga bisa melakukan ini. Waktunya 10 menit saja untuk pemahaman awal peserta didik tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Silakan didengarkan. Sudah selesai tugasnya? Belum? Tugas ini adalah gunanya untuk pemahaman awal materi-materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kalau misalnya sudah siap, coba kalian perhatikan ini.
Oke, ada yang di sini ada yang pernah main game kayak Harvestman? Nggak, tapi pernah ya? Waktu kecil itu tahu SMP pernah nggak main Cuma Harvest? tahu game ini. Nah, Cuma tahu game ini. ya yang tahu yang pernah tahu kan? Jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan kan apa maksud dari video yang itu sampaikan di sini? Di sini kan ada dua video tuh, dua game tuh perbandingan dua game. Nah ini Harvestman, Back to Nature ini yang versi lama kan. Kemudian yang versi barunya Harvestman, The Wild of Entos. Oke, jadi menurut kalian apa sih perbedaan dari game ini? Gitu. Jadi bisa membedakannya. Sama Nah, apa tuh? perubahan dan perbedaan grafik dari kedua game sudah berbeda jauh signifikan. Berarti perbedaan grafik ya. Oke, ada lagi yang lain? Berarti perbedaan grafik. Jadi seiring pesatnya teknologi, jadi cepat ini pembaruan fitur-fitur yang ada di pada game. Nah, tujuan ibu di sini adalah supaya kalian mengenal fitur-fitur atau grafik yang baru yang sangat berkembang pesat pada saat ini. Oke, langsung saja kita mulai materinya. IDE Integrated Development Environment. Ini adalah proses dari program bekerja. Kemudian NetBeans. NetBeans merupakan salah satu free open source IDE untuk para developer perangkat lunak yang ditulis dengan menggunakan platform NetBeans. Kemudian UI adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program atau aplikasi melalui elemen-elemen visual seperti tombol, teks, gambar, dan lain-lain. Nah, kemudian komponen-komponen UI ini adalah Windows atau Frame, jendela utama yang menampilkan antarmuka dan berfungsi sebagai wadah untuk menampung komponen-komponen UI. Yang kedua, komponen hijau seperti komponen dasar. Bisa diperhatikan di sini ada label, ada text field, button, dan button. Label itu gunanya untuk menulis teks, text field itu gunanya untuk memasukkan komponen inputnya. Sementara button itu adalah komponen outputnya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang sudah bisa dibuat pada NetBeans. Contohnya seperti membuat aplikasi pemesanan makan. Jadi pemesanan makan apa nih? Warteg Nusantara. Apa kira-kira ada nggak contoh lain yang bisa dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa dibuat untuk aplikasi ini, pada aplikasi ini?
Ada yang tahu nggak? Contohnya selain ini, pemesanan tiket untuk pemesanan makanan misalnya, itu kan dikenakan pada waktu gitu. Yang lain ada contohnya seperti pemesanan tiket kereta api, bisa nggak? Bisa dibuat kira-kira. Nah, bisa. Terus ada lagi nggak? Pendaftaran sekolah boleh juga. Ada lagi, Ratu, Puan, ada lagi kira-kira? Ini contohnya pemesanan tiket kereta api, terus pendaftaran sekolah sekolah nih. Yang lain ada lagi? Apa lagi? Pendaftaran lomba boleh. Kira-kira ada lagi? Hah? Ada lagi yang perempuan? Apa lagi kira-kira yang perempuan nih? Kalau misalnya aplikasi daftar untuk salon, bisa kan? Bisa. Oke. Itulah kira-kira contohnya. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD yang akan diberikan. LKPD pengetahuan yang mana untuk menggiring kalian, pemikiran kalian terhadap keterampilan proses proyek nanti. Oke, silakan ditunjukkan di depan. Silakan dikerjakan di semuanya. Lalu ya. Silakan dikerjakan, dipahami, karena itu adalah dasar untuk pemikiran kalian. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan tugasnya. Oke, kita bahas satu persatu ya soal dari LKPD pengetahuan. Yang pertama, identifikasikan komponen-komponen berikutnya, pertama fungsi, karakteristik, dan contoh. Yang tombol ada yang bisa tangan, Dinda, tombol. Oke, sampai sana. Tombol fungsi komponen beri yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu tindakan seperti membuka jendela baru, menjalankan program, atau memasukkan data. Sedangkan karakteristiknya memiliki label teks yang menunjukkan tindakan yang akan dilakukan. Contohnya,
tombol simpan, batal, buka, dan kirim. Yang teks privat. Fungsi teks yaitu komponen GUI yang digunakan untuk menampilkan informasi pada pengguna. Karakteristiknya dapat berupa teks statis atau dinamis. Teks statis tidak berubah, sedangkan teks dinamis dapat berubah berdasarkan input pengguna atau proses program. Contohnya label nama, alamat, dan pesan jawab. Yang C, buat. Gambar. Fungsinya komponen GUI yang digunakan untuk menampilkan gambar kepada pengguna. Karakteristiknya dapat berupa gambar statis atau animasi. Gambar statis tidak bergerak, sedangkan gambar animasi dapat bergerak. Contohnya seperti logo, dan icon. Yang nomor 2, analisis dan pecahan masalah berikut pada aplikasi GUI yang kemungkinannya penyebab dan pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah tombol tidak berfungsi. Bagaimana itu tombol tidak berfungsi? Biasanya tombol tidak berfungsi dikarenakan kesalahan pada pencetak kode program yang membuat untuk error atau Kalau misalnya teks tidak ditampilkan dengan benar, gimana? Gimana ada bisa? Teks tidak ditampilkan dengan benar, ya? Kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan program mengenai tampilan teks, kemudian digunakan mungkin tidak tersedia pada sistem. Mungkin ada pengaturan yang menghalangi teks ditampilkan dengan benar. Teks mungkin menggunakan encoding yang tidak ditunjuk atau tidak dieksploitasikan dengan benar oleh aplikasi. Kemudian kesalahannya adalah tidak boleh yang menangani tampilan teks untuk kesalahan sifat atau logika. Pastikan kemudian digunakan tersedia pada sistem yang dibuat dengan pada alat aplikasi. Periksa pengaturan dan memperbarui tampilan teks. Pastikan teks menyediakan dengan encoding yang didukung oleh Bagus sekali jawabannya. Bagaimana dengan gambar yang tidak muncul? Kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana pemecahan masalahnya? Misalnya di pada aplikasi tersebut gambarnya tidak muncul. Biasanya apa penyebabnya? Masalahnya? Nama file gambar. Oke, apa? Nama file gambar. Oh, file gambar. Nama filenya gambar sarang. Kalau ukuran gimana? Bisa juga kan? Saya tahu. Besar atau kecilnya kan. Kemudian dari soal tersebut dapat kita simpulkan adalah bagaimana cara penyelesaian masalah yang ada di Netflix ya, membantu kita untuk mengerjakan proyek. Nah, langsung saja kita mengerjakan proyek pada hari ini, yang mana kita membuat desain program sederhana saja. Bagikan websitenya. Kalian bisa belajar di Leipzig ya, lewat Leipzig. Kalian juga bisa belajar di YouTube ya, bebas. Boleh kalian buka YouTube, boleh juga kalian buka Leipzig. Banyak referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan di YouTube untuk menyelesaikan program sederhana ini. Jadi kira-kira berapa menit nih waktu untuk mengerjakannya?
20 menit. 20 menit. 30 menit. 30 menit. Ya, oke, 30 menit ya ini kasih ya. Jadi 30 menit, jam 11 sudah selesai semua pengerjaan proyeknya, baru kita demonstrasikan hasil masing-masing kalian ya. Silahkan dibuka pensil terlebih dahulu, buka proyeknya karena sudah belajar kemarin buka file, tolong dibuat filenya. Dikerjakan secara mandiri tidak kelompok, jadi tugasnya masing-masing per orang. Karena masing-masing kita punya desain dan karya kreasi sendiri. Udah semua rasa websitenya? Kalian bisa juga lihat link video tutorial di YouTube seperti ini contohnya atau yang lain. Udah semua buka Netflix-nya. Jadi tolong perhatikan sebentar ke depan. Jadi kira-kira mungkin untuk aplikasinya ini bisa membuat seperti ini. Kemudian seperti ini juga. Tadi ada yang bilang pendaftaran sekolah nanti bisa untuk aplikasi pendaftaran sekolah. Kira-kira seperti inilah dia formnya, desainnya. Kemudian untuk biodata diri ini juga bisa. Pada aplikasi Netflix ini juga bisa membuat biodata diri. Silakan kalian kreasikan, imajinasikan di situ hasil kalian masing-masing ya. Sekarang kalian temanya apa? Kalian nanti ada kalian tema itu apa? Tujuannya itu apa? Buat menarik mungkin ya. Kalian boleh masukin gambar setelah kalian suka, misalnya kalian suka ini atau kemarin ada yang masukin ini jadi foto temanya, boleh terserah aja. Atau suka sekolah juga, baik apa aja terserah.
dalam literasi yang dengan tulisan di dalam rumah tulisan. Kita diberi warna merah, lalu ada tulisan PKB Sentra Negeri Pakarang. Saya di sana melakukan logo sekolah yang berada di desa dan ada dari tulisan sebagai identitas di PKB Pakarang. Ada materi kita pelajaran hari ini. Ibu persilakan Ratu dengan Ibu. Silakan Ratu menarik kesimpulan pada pelajaran hari ini. Silakan Ratu. Belajar mengenai konsep dasar menulis pada contoh itu dan tujuannya. Belajar mengenai penerapan penggunaan air menulis pada aplikasi yang digunakan sehari-hari. Contohnya pendaftaran sekolah. Belajar membuat desain program sederhana. Terima kasih lalu berikan untuk orang tua. Oke, jadi kita sudah mengikuti pelajaran. Pada hari ini kita belajar tentang mengenal komponen-komponen dan mengatur cara masukkan gambar, cara membantu background atau kombinasikan tulisan, kombinasikan warna dan lain-lain. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari komponen-komponen ini lebih dalam dan kemudian kita belajar tentang intervensi. Nah, intervensi itu kita juga belajar mengenai coding, kode itu. Kita juga sudah belajar tentang kode. Oke, saja kita melaksanakan proses. Sudah diikuti gambarnya sudah diikuti itu. Kita ada kalian jawab pertanyaan ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, yang kedua, bagaimana proses belajar hari ini? Yang ketiga, bagian apa yang belum kalian pelajari? Dan seterusnya. Oke, kalian tulis namanya. Oke, tunggu sampai lagi ya.
gitu.